Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa dan senantiasa menyampaikan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua bisa diberikan kesehatan oleh Allah. Kita para praktisi maritim diberikan nikmat bisa menyelenggarakan atau mengupayakan bisnis kemaritiman, mulai dari bisnis desain kapal, mulai bisnis dari produksi kapal, operation kapal, dan bisnis pendukung daripada maritim. Namun dengan kondisi pandemi seperti ini, kita senantiasa berdoa kepada Allah, semoga pandemi COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah, dan kita akan insya Allah akan bisa mengupayakan bisnis kemaritiman pada masa-masa yang akan datang. Insya Allah mudah-mudahan tahun depan kita semua berdoa untuk bisa diangkat ya COVID ini, sehingga kita bisa berupaya kembali di dalam mengembangkan bisnis kemaritiman, khususnya bisnis maritim yang ada di Indonesia, sehingga kita bisa mengangkat kembali para pekerja-pekerja di galangan kapal, para desainer kapal, siapapun yang terlibat dalam dunia bisnis perkapalan bisa kembali bangkit, sehingga ekonomi Indonesia akan semakin baik. Kawan-kawan semua, beberapa saat yang lalu saya sempat ditanya tentang apa itu namanya autonomous ship atau kapal yang tidak berawak ya. Pak, bagaimana perkembangan daripada ide-ide daripada kapal yang tidak berawak tersebut? Sampai sekarang kok tidak ada informasi terbaru ya. Nah, hari ini adalah hari Jumat, saya akan mempersiapkan diri untuk sholat Jumat ya. Tapi sebelum sholat Jumat, saya akan mencoba untuk memberikan sedikit informasi dari perkembangan daripada kapal tak berawak ya, perkembangan ide daripada aplikasi kapal yang tidak membutuhkan awak ya. Ini menjadi satu perdebatan yang cukup sengit di International Maritime Organization. Namun saya coba ya untuk memberikan informasi yang terbaru agar kawan-kawan dari dunia maritim, khususnya para desainer, para naval architect dari ITS, dari Undip, dari Unhas, dari UI, atau dari manapun yang terkait dengan perkapalan, para konsultan, untuk bisa memberikan semacam menerima informasi ini mungkin menjadi bekal, dan syukur-syukur bisa menjadi pendorong ya untuk bisa terlibat dalam bisnis ship autonomous, itu kapal yang tidak berawak ini. Kawan-kawan semua, ternyata kita dikagetkan dengan situasi yang ada saat ini, yaitu bahwa ada satu negara di Asia, bahkan itu namanya. Negara ini ada di Asia, yaitu kita mempunyai top 3 negara di Asia, yaitu Jepang, Korea, dan Cina. Rupanya negara ini yang dari Asia ini telah mengangkat isu kapal tak berawak ini menjadi into reality, menjadi suatu kenyataan. Sekedar informasi saja bahwa Jepang, taruh kata ya, Jepang dari 3 negara itu ya, Cina, Korea, dan Jepang. Lah Jepang ini
ingin leading ya, ingin leading dari negara-negara lain. Tentunya juga ada negara-negara lain yang ingin leading, misalnya seperti Norwegia ya, Jepang, Denmark ya, Denmark. Kemudian ada lagi negara saya catat ini, ada namanya Finlandia ya, Norwegia, Finlandia, Denmark ya, itu negara-negara Eropa di utara. Itu juga ingin mengembangkan satu ide daripada kapal yang tidak berawak. Ini menarik untuk disimak ke depan. Ini kehidupan perkapalan, kehidupan pelayaran ini akan seperti apa? Apa kaitannya dengan international regulation? Apa kaitannya dengan domestic regulation? Kapal-kapal mana saja yang kira-kira lebih dulu akan diterapkan autonomous ini? Nah, Jepang ini setelah saya catat di sini bahwa Jepang itu tahun 2040 ya. Sekarang tahun 2020, artinya kurang 20 tahun lagi. Jepang membagi dekade-dekadenya, yaitu tahun 2020, 2030, 2040 ya. Itu Jepang itu akan membuat pada tahun 2020 50% ya. 50% kapal domestik Jepang akan dibuat tidak berawak. 50% kapal domestik Jepang itu dibuat tidak berawak. Nah, bila itu tahun 2040 50% kapal Jepang tidak berawak, maka sekarang Jepang membuat satu roadmap ya. 10% ya, dari 10%-nya itu akan diselesaikan pada tahun 2030. 10%-nya lagi itu akan diselesaikan tahun 2035. Dan 50%-nya lagi pada tahun 2040. Nah, ini niat yang sangat bagus, semangat yang sangat bagus dari bangsa-bangsa Asia untuk bisa mengegulkan satu ide yang tadinya hanya sebuah ide saja, tapi sekarang menjadi into reality. Ya, sekarang sudah dibuat riset-risetnya dan dibuat uji cobanya, dibuat untuk kapal tunda ya. Di Jepang membuat kapal tunda dan itu dilakukan dengan tak berawak. Dan uji coba dan demonya sudah dilakukan oleh tenaga-tenaga ahli di negara Jepang. Saya sendiri appreciate ya. Saya sendiri sebagai seorang naval architect ya, itu appreciate ya. Mudah-mudahan di Indonesia banyak tenaga-tenaga ahli naval architect ya, yang ahli-ahli, para doktor-doktor ya, yang di bidang riset, tim riset ya, biro klasifikasi atau ITS atau Unhas, LIPI, BPPT. Ayo kita bersama-sama mengikuti jejak yang dilakukan oleh Jepang ini, yaitu melakukan terobosan membuat kapal yang tadinya berawak sekarang menjadi tidak berawak. Kemudian di Jepang ini memperkirakan ya, kalau tahun 2040 itu 50%, lalu sisanya akan menyusul ya. Caranya apa? Ternyata dilakukan retrofit. Nah, retrofit itu adalah mengubah ya. Kalau dia tadinya secara manual, dibuat secara otomatis ya. Kalau tadinya manual, dibuat secara otomatis. Ini suatu pekerjaan yang luar biasa ya. Ini industri 4.0 ya, digital. Nanti semua itu hanya mengoperasikan dari kantornya masing-masing. Pelayaran tidak perlu datang lagi ke pelabuhan, pelayaran tidak perlu lagi datang kemana-mana secara fisik, apalagi sekarang dengan new apa itu namanya, new era seperti ini, mungkin perusahaan pelayaran akan mengoperasikan hanya dari kantor saja.
Kawan-kawan semua, ini saya membuat catatan bahwa Jepang ini akan mengumandangkan bahwa Jepang akan menjadi klaster atau daerah atau negara yang pertama mengembangkan kapal tidak berawak. Ya tentunya diikuti oleh Korea Selatan, kemudian Cina, oleh Norwegia dan Finlandia serta Denmark ya. Kebetulan Inggris sendiri belum, pusatnya regulasi, yang pembuatan regulasi belum. Amerika saya belum dengar ya, Amerika belum dengar, Inggris juga belum dengar, Jerman pun saya masih belum dengar. Jadi sekarang ini perkembangan yang ada bahwa Jepang akan mengumandangkan, bahkan sudah mengumandangkan menjadi the first cluster of autonomous ship development. Yang berikutnya, bahwa di Jepang itu ada namanya DEFAS ya, ada namanya DEFAS ya, Design Future of Full Automatic ya, singkatannya Full Automation Ship ya, DEFAS, DFFAS. Artinya singkatannya Designing of Full Future Full Automation Autonomous Ship ya. Ini di Jepang dia bikin istilah sendiri, designing full automation autonomous ship di Jepang. Mungkin nggak tahu di Indonesia apa, di China apa, di Korea apa, di Denmark apa, di Finlandia apa, di Norway apa. Saya belum melihat baca, tapi saya karena mengikuti apa yang sedang bergolak di dunia ini ya. Di Jepang itu ada namanya ahli-ahli, perusahaan-perusahaan yang ahli mendesain kapal. Itu sebanyak 22 perusahaan konsultan kapal ya, 22 perusahaan konsultan desain kapal itu berkolaborasi ya, bersama-sama merancang itu, karena semuanya tadinya itu propeller itu digerakkan dengan engine klaksin, sekarang ini hanya diotomasi saja mesin juga demikian, pompa-pompa juga demikian, kemudi rudder stok juga demikian. Itu semua dikerjakan secara otonomos. Bahkan cargo handling juga dilakukan secara otonomos. So designing the future of full autonomous ship ini di Jepang sekarang sudah ramai sekali, banyak dibicarakan orang. Di China juga demikian, di Korea Selatan juga demikian. Pada tahun 2040 nantinya ya, sesuai dengan roadmap-nya itu, Jepang akan benar-benar 50% domestic fleet-nya itu adalah autonomous ship. Ya inilah yang terjadi di dunia perkembangannya. Tentunya ini suatu bisnis. Bisnis apa yang harus dikembangkan oleh Indonesia? Yaitu retrofit. Tentunya kita harus mulai sekarang berusaha retrofit bisnis yang harus kita upayakan. Bukan yang kerjaan yang biasa-biasa, tapi retrofit bisnis. Retrofit itu modifikasi, menambah sesuatu yang tadinya manual sekarang dibuat otonomous ya itu. Jadi nanti kita harapkan tidak saja dengan adanya 5 negara ini seperti Jepang, Korea Selatan, China, dan Norway, Finlandia maupun Denmark, tapi mungkin nantinya ke depan banyak negara-negara yang akan terlibat di dalam teknologi kapal-kapal yang tidak berawak ini. Semoga Indonesia, tenaga-tenaga naval arsiteknya juga banyak, tenaga marine engineeringnya juga banyak di Indonesia, juga ahli-ahli dari ITS, dari Undip, dari Unhas, dari UI ya. Semuanya semoga saya berdoa ya,
untuk bisa terlibat di dalam pengembangan kapal tak berawak ini. Jepang demikian, ya, Jepang. Ternyata Norwegia tidak kalah, ya. Di Norwegia juga tidak mau kalah. Dia didorong dengan adanya Jepang mengumandangkan saya akan menjadi cluster, the first cluster of kapal tak berawak. Norwegia juga sudah, ini saya catat di sini, itu ada kapal namanya Yara Birkeland. Itu dibikin oleh Norwegia. Diam-diam sudah bikin. Nah, memang perbedaan Eropa dan Jepang ini Asia itu, Eropa itu agak sedikit perfect dan agak berhati-hati ya. Jepang juga demikian, cuman semua teknologinya selalu masih dirahasiakan ya, teknologinya. Dan di Norwegia ini kapal tersebut sudah dipasang ya, beberapa autonomous sudah dipasang. Cuman sekarang agak tertunda karena pemilik kapalnya sendiri juga masih sedikit banyak full of consideration, termasuk juga pemilik kargo ya, pemilik kargo. Nah, di Jepang, di Norway juga akan dipakaikan untuk kapal-kapal domestiknya. Tidak dipakai untuk kapal luar negeri. Kenapa demikian? Ya, ini saya catat bahwa negara-negara yang melakukan autonomous teknologi tadi ini ingin mengaplikasikan untuk kapal-kapal domestiknya. Karena takut ya, sementara masih takut ini berisiko tinggi ya. Katanya ini masih berisiko karena nanti akan ada tuntutan kalau misalnya ada satu accident sehingga masih dipakaikan untuk kapal-kapal domestik ya. Yang kedua, investasinya agar tidak terlalu tinggi, maka dilakukan investasi untuk kapal-kapal dalam negerinya. Dan yang ketiga, yaitu digunakan agar di dunia ini akan ada suatu rezim yang paling gede namanya International Maritime Organization, di mana setiap saat IMO selalu berkembang, develop new regulation yang harus diimplementasikan, yang harus di-enforcement, review, dan evaluasi ke seluruh negara-negara yang ada di dunia. Sehingga dengan teknologi kapal tak berawak ini, negara-negara tersebut masih menggunakannya, masih menerapkannya untuk kapal-kapal di dalam negeri. Jadi alasannya untuk kapal dalam negeri ada 3. Yang pertama, investasi yang mungkin diambil yang lebih murah. Yang kedua adalah untuk tidak berisiko tinggi. Dan yang ketiga untuk mencoba menjajaki regulasi-regulasi mana yang terkait dan bagaimana to avoid atau untuk mengolahnya sesuai dengan aturan-aturan internasional. Kawan-kawan semua, di Norwegia juga ini saya catat ini bahwa percobaannya sekarang sudah ada di Norwegia. Pertama dilakukan katanya ini dilakukan dengan kapal yang meskipun otonomos tapi masih diberi awak ya, dan diberikan remote. Nanti ke depan dia katanya akan melakukan kapal yang tak berawak dan benar-benar otonomos. Itu di negara Norwegia. Sedangkan di Korea Selatan juga sudah membangun kapal, katanya di sini mengumumkan penelitian yang besar-besaran, riset tentang kapal tak berawak. Dan di sana juga banyak beberapa dicobakan kepada beberapa jenis kapal di Korea Selatan. Cuman masih belum diekspos. Jadi itu yang kira-kira dan beberapa perusahaan ya di masing-masing negara itu ada perusahaan yang concern kepada desain dan teknologi yang akan terlibat di dalam pengembangan kapal tak berawak. Jadi kalau perlu di Indonesia ini banyak university teknologi, kalau perlu kita adopsi juga teknologi ahli-ahli IT, semuanya juga harus terlibat di dalam mempromosikan dan berpartisipasi dalam proyek ini.
Kalau di Jepang sendiri itu dipimpin oleh JMC, Japan Marine Science Incorporation itu. eh, Dia mencoba untuk uji coba demo dan uji coba untuk kapal tunda ya. Kemudian dia juga melakukan sea trial dengan remote control ya. So saya ulangi lagi bahwa teknologi kapal tak berawak ini sedang digodok di negara-negara tadi. Jepang saya lihat yang paling saya pantau ini lewat informasi yang agak sedikit terbuka dan saya sempat membacanya. Dan AIMO juga mendorong untuk segeranya dirumuskan ya, develop ya oleh 174 negara ini, bagaimana how to anticipate, bagaimana membuat rule ini jadi, regulation ini jadi, kapan ini harus dilakukan, masih ada perdebatan ya. Seiring dengan teknologi, regulation dan teknologi ini berjalan, negara-negara yang mempunyai inovatif ya, negara tadi yang saya sebut, mereka membuat ya, tidak hanya sekedar mengikuti regulasi, tapi mereka membuat. Yang menjadi catatan saya adalah beyond di autonomous ship. Apa setelah itu? Tentunya ada namanya repair and maintenance. Retrofit itu adalah bisnis yang sangat menguntungkan. Ke depan ya, tahun 2040. Nggak tahu kita masih hidup atau tidak. Karena ini kira-kira 20 tahun lagi. Mungkin para penerus-penerus ini, naval architect, perlu untuk mengikuti perkembangan yang ada saat ini. Demikianlah sharing singkat saya tentang autonomous ship atau kapal yang tidak berawak. Semoga informasi perkembangan yang singkat ini bisa menjadikan bekal bagi kita semua, para mahasiswa, para pemula-pemula yang ingin terjun di naval architect, ataupun para konsultan yang sudah ahli. Mari saya siap untuk melakukan diskusi, atau bagi para ahli-ahli expert di bidang automation, autonomous ya, mari kita semua berikan masukan agar saya bisa memberikan video-video yang lebih bermanfaat dan bisa menjadi bekal kita semua. Wallahul mu'afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.